Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu kembali dalam eh, kuliah pemrograman lanjut. Karena kita mau sedikit membahas tentang database yang dihubungkan dengan Java, maka mau tidak mau kita harus mengenal terlebih dahulu apa yang disebut dengan RDBMS. Ya, kalau melihat dari situs tutorial point ini, RDBMS adalah singkatan dari Relational Database Management System, ya. Jadi database yang saling berelasi, berhubungan, ya. Jadi RDBMS adalah dasar dari SQL, dan hampir semua database modern itu menggunakan SQL. Contohnya Microsoft SQL Server, kemudian IBM juga ada Oracle, MySQL, dan Microsoft Access. Kemudian sebuah relational database adalah sebuah database management system, apa DBMS, yang berbasis pada relasi, ya. Nah, biasanya dalam sebuah DBMS atau database yang sering kita lihat atau kita dengar itu ada istilah database, ada istilah tabel, ya. Nah, sekarang kita mengacu ke tabel, ya. Data tabel itu merupakan data yang disimpan pada sebuah database disebut dengan tabel, ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini ada tabel customer. Di sini ada ini namanya field seperti ini, field ID, field name, field umur, field alamat, sama field gaji, salary. Satu baris ini disebut dengan satu record, ya. Satu record berarti ini ada 7 record. Ada berapa field? 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ada 5 field, ya. Jadi kita lihat field itu lebih kecil lagi dari tabel, ya. Tiap-tiap kolom ini disebut dengan field, ya. Di sini sudah kita sebutkan tadi, ya. Ada ID, nama, umur, alamat, dan gaji adalah field. Kemudian apa disebut dengan record, ya. Record adalah satu baris tabel, ya, yang ada, bukan yang kosong, yang ada. Jadi seperti ini, karena dia aktif atau berisi, maka dia satu record. Record keberapa? Biasanya mengikuti ini satu, ya, tapi belum tentu, nanti bisa acak juga, ya. Kolom, ya, ya. Jadi itu yang disebut dengan RDBMS. Kemudian perintah apa saja yang harus kita ketahui, ya, dan software apa saja yang perlu kita download untuk belajar tentang SQL ini, ya. Oke, kita lanjut, sudah ke dasarnya tadi, kita ke ini yang di sini juga sama, ya. RDBMS, ya. Kemudian ada tabel, ya, sama, ya. Kita ke sintak. Sintak itu aturan penulisannya, ya. Ya, bedanya tabel sama database itu adalah sebuah database berisi lebih dari satu tabel, ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita di perpustakaan, ya, misalnya perpustakaan itu punya database
Database perpustakaan punya tabel apa saja ya? Tabelnya anggota, bukunya, sama peminjamannya. Ini berarti ada tiga tabel. Ini karena berelasi, maka disebut dengan RDBMS ya. Ini juga sama ya. Ini juga misalnya di sini kepin membuat database perpustakaan. Kita perlu beberapa tabel. Tabel apa saja? Tabel anggota ya. Fieldnya apa saja? ID anggota, nama, alamat, kota, nomor telepon, tanggal lahir. Kemudian tabel buku isinya ini tabel pinjam ya. Jadi sama ya. Ini database-nya ada beberapa. Di sini tabel yang dipakai adalah customer ya, dari database Northwind sampel database. Ini biasanya udah include di Microsoft Access atau Microsoft SQL Server. Tapi kita bebas mau pakai apa aja. Ini hanya contoh aja. Ya. Seperti ini. Ya. Kemudian perintah-perintahnya apa saja? Perintah-perintahnya banyak sekali ya, jangan khawatir. Jadi di situ bisa Anda lihat, salah satunya adalah seperti ini. Select itu artinya tampilkan. Kalau bintang itu semuanya, dari apa? Atau kita buat langsung ya nanti. Kemudian select sudah ya. Ini bisa seperti ini. Nah, ini kalau select berarti sintaknya adalah select field atau kolomnya diikuti nama tabel ya. Nah, ini kalau seperti ini ya. Kemudian selain select apa? Where. Kalau where itu yang biasanya menggunakan kondisi atau untuk memfilter. Biasanya ini ya, kondisi biasanya untuk ini. Tampilkan ya, select, tampilkan kolom-kolomnya dari nama tabel yang bagaimana. Misalnya di sini. Tampilkan semua field pakai bintang dari customer yang negaranya sama dengan Meksiko. Nah, nanti kalau dicoba akan muncul Meksiko semua ya. Kemudian kalau seperti ini, ingat ya, kalau dia pas string pakai petik, kalau dia angka nggak pakai petik, langsung. Jadi seperti ini. Select berarti tampilkan semua dari customer yang customer ID-nya sama dengan 1. Kita juga bisa menggabungkan operator-operator ini ya, seperti ini. Berarti di sini kita bisa menggunakan select all record. Ini latihan, select all record yang field city yang nilainya Berlin. Jadi select bintang from customer where city sama dengan Berlin. Nah, gitu
Kemudian apa lagi, ini and ya, sama ya, and or ya, sama ya. Misalnya di sini ingin tampilkan field ke satu, field kedua dari tabelnya yang bagaimana dan bagaimana dan bagaimana. Contoh di sini, nah ini, tampilkan semua field dari customer yang negaranya sama dengan Jerman dan kotanya Berlin. Nah, tampilkan semua. Berarti hanya ini saja ya, dua-duanya harus negaranya Jerman dan kotanya harus Berlin karena N. Kalau ini pilihan ya, karena or atau salah satu boleh ya. Kemudian perintah yang penting lagi adalah insert into. Insert into adalah untuk memasukkan data, jadi kayak tambah data dan seterusnya ya. Kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Insert into nama tabelnya, jangan lupa dalam kurung field apa saja yang mau dimasukkan, biasanya field semuanya, kolom 1, kolom 2, kolom 3 dengan nilai berapa. Misalnya seperti ini, kita memasukkan data baru, insert into customer. Fieldnya apa? Fieldnya customer name, kemudian contact name, address, city, postal code, sama country dan seterusnya ya. Kemudian dengan nilai apa saja yang dimasukkan, customer name-nya Cardinal, contact name-nya Tom B. Erickson, address-nya Skagen 21 ya. Kemudian kotanya Stavanger, postal code-nya 4006 dan negaranya adalah Norwegia. Ya, nanti kalau ditampilkan hanya ini aja yang tampil. Ya, nanti akan masuk ke dalam sini. Nah, ini masuk. Ya. Ya, jadi bisa macam-macam. Kemudian apalagi yang penting adalah update ya. Update ini untuk mengedit data. Jadi biasanya kalau dalam pemrograman database itu ada istilah CRUD, create, read, update, delete. Jadi itu penting banget. Jadi di sini kalau update adalah update nama tabelnya, set kolom 1 sampai dengan value 1 dan seterusnya, dimana yang menggunakan syarat apa. Contoh seperti ini. Nah, ini update lah tabel customer dan rubahlah ya, kontak name-nya menjadi Alfred Smith, city-nya menjadi Frankfurt, dengan syarat customer ID-nya sama dengan 1. Jadi nanti yang dirubah adalah customer ID sama dengan 1. Kalau nggak pakai itu nanti bisa-bisa berubah semuanya jadi Alfred Smith dan Frankfurt. Jadi hati-hati ya di sini ya. Where itu penting banget. Ya. Nah, ini kayak seperti ini. Update customer, set contact name sama dengan Juan, untuk country sama dengan Meksiko. Jadi semua yang negaranya Meksiko, contact name-nya bisa berubah menjadi Juan. Hati-hati nih. Kalau memang keinginan seperti ini bisa benar, tapi kalau keinginan nggak seperti itu maka sepertinya akan mengacaukan. Wah, jadi bisa jadi nggak karu-karuan ya. Jadi hati-hati.
di banyak. Kemudian delete, nah ini yang penting, SQL delete statement. Nah, delete from tabel, nama tabelnya, kemudian kondisinya bagaimana. Biasanya sih pakai ini ya, nah ini pakai namanya atau ID. Biasanya sih kalau misalnya mahasiswa yang dihapus, misalnya kalau di sini delete from customer, hapuslah dari tabel customer datanya yang nama customernya adalah Alfred Lutherkiste ya, misalnya seperti ini. Kalau dalam si akad, misalnya kita mau menghapus yang namanya Agus, itu bagus apa enggak? Nah, nanti bisa dimasukkan ke dalam komen-komen ya. Mana yang lebih bagus kalau dalam si akad delete from customer, delete from MHS where ID sama dengan atau where nama sama dengan. Nah, itu nanti silahkan Anda lihat nanti. Sebetulnya masih banyak lagi, tapi ini kita ke ini sementara itu dulu yang perlu kita tahu. Kemudian softwarenya apa saja, nanti pada pertemuan berikutnya akan saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.